Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung fasilitas pembebasan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang hanya berlaku untuk produk dari sektor telekomunikasi, data center, dan produsen alat kesehatan yang menjadi kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut Menperin, TKDN merupakan persentase nilai komponen lokal yang digunakan dalam suatu barang atau jasa yang diproduksi di Indonesia untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan impor. Ia memastikan pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan. Ini masih dibicarakan oleh kedua pemerintah. Ya, tentu pemerintah pasti, ya saya jamin akan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Akan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Itu bisa dipastikan. Ya, sehingga saya minta bahwa masyarakat, khususnya juga para pemain industrialis untuk sabar sampai kita mendapatkan detail kesepakatan antara kita Indonesia dengan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono menanggapi soal transfer data pribadi yang disebut menjadi salah satu poin tertera dalam kesepakatan dagang antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Dave menegaskan setiap kesepakatan dengan negara manapun harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia menerangkan bahwa Undang-Undang PDP telah memberi pemerintah landasan hukum dan otoritas khusus untuk memastikan perlindungan data pribadi dengan standar tinggi. Ketika ditanya soal kemungkinan renegosiasi kesepakatan tersebut, Dave menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang terlibat langsung dalam perundingan dengan pihak Amerika Serikat. Pihaknya masih menunggu penjelasan teknis terkait hal tersebut dari pemerintah. Undang-undang akan perlindungan data pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki. Saya belum bisa bilang karena saya masih nunggu penegasan dari pemerintah teknisnya sejauh mana, akan tapi undang-undang itu yang. Pemirsa, Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari sejumlah perusahaan Amerika Serikat. Komitmen investasi Amerika tersebar ke beberapa sektor, diantaranya sektor energi bersih, teknologi digital, hingga layanan kesehatan. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor mencapai 11,2%. Selain itu, Amerika juga tercatat masuk top 5 investor yang menanamkan modal terbesar di Indonesia. Nilainya mencapai 3,7 miliar dolar Amerika. Komitmen investasi terbaru dari Amerika Serikat menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia, terutama setelah kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade antara kedua negara. Komitmen investasi dari sejumlah perusahaan Amerika tersebut fokus terhadap sektor energi bersih, teknologi digital, hingga layanan kesehatan. Salah satu komitmen terbesar datang dari sektor energi, di mana ExxonMobil siap investasi pembangunan fasilitas Carbon Capture and Storage atau CCS senilai 10 miliar dolar AS. Di sektor teknologi, perusahaan raksasa Oracle, Microsoft, dan Amazon juga menyampaikan minat untuk memperluas operasionalnya di Indonesia. Oracle berencana menanamkan investasi sebesar 6 miliar dolar AS untuk proyek pusat data. Kemudian Microsoft akan membangun infrastruktur cloud dan artificial intelligence atau AI senilai 1,7 miliar dolar AS. Sementara Amazon juga akan memperkuat pengembangan fasilitas AI dan cloud dengan investasi mencapai 5 miliar dolar AS. Sementara investasi di sektor kesehatan, General Electric melalui GE Healthcare akan bekerja sama dengan Kalbe Pharma untuk membangun pabrik CT scan pertama di Indonesia dengan investasi tahap awal mencapai 178 miliar dolar AS. Komitmen investasi perusahaan Amerika Serikat tersebut menjadi modal dasar kesepakatan yang akan memperkuat keseimbangan internal dan eksternal, menjaga neraca perdagangan tetap terjaga, penciptaan lapangan kerja, serta memperluas perjanjian Agreement on Reciprocal Trade Amerika Indonesia. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan alasan kuat Indonesia tetap harus membeli 50 pesawat Boeing. Pembelian itu menjadi bagian dari kesepakatan diskon tarif resiprokal yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Orang nomor 1 di Amerika tersebut akhirnya menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Menko Erlangga menjelaskan pembelian 50 pesawat dari Boeing adalah kesepakatan lama.
Ia menegaskan itu adalah kontrak Garuda Indonesia yang baru terkirim 1 pesawat. Kesepakatan itu sempat terkendala karena Garuda terjerat masalah korporasi. Ini membuat emiten berkode saham GIAA itu berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang. Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini diklaim memberikan dukungan pendanaan kepada Garuda. Oleh karena itu, perusahaan plat merah tersebut bisa melakukan rekapitalisasi sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan dan tentunya trade ini akan diikuti. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau turun 200.000 dibandingkan dengan kondisi pada September 2024. Ya, hal ini tercatat terendah sejak 2 dekade terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau mencapai 8,47% terhadap total populasi penduduk Indonesia. Jumlah tersebut juga tercatat turun sekitar 200.000 orang, lebih rendah 0,10% dari posisi September 2024 yang mencapai 8,57%. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan, angka kemiskinan pada Maret 2025 tersebut merupakan yang terendah sejak 2 dekade terakhir. Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya Indonesia menginjak angka 8%-an untuk masyarakat kelompok miskin sejak September 2024, yakni mencapai 8,57% setelah tahun-tahun sebelumnya berada di atas 9%. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%, atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1 persen poin. Di sisi lain, secara rinci persentase kemiskinan di pedesaan tercatat turun 0,31% dari 11,34% pada September 2024 menjadi 11,03% pada Maret 2025. Sebaliknya, persentase angka kemiskinan di perkotaan tercatat naik 0,07% dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025. BPS sendiri membeberkan profil angka kemiskinan dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang bertujuan untuk mengungkapkan data tentang kondisi sosial ekonomi seluruh rumah tangga di Indonesia. Jumlah sampel SUSENAS pada Maret 2025 dilakukan kepada 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.